Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan di sini saya Nindi Fidayanti dengan NIMT 2019-8066. Di sini saya membuat video ini bertujuan untuk melengkapi salah satu tugas dari mata kuliah fikih yang diampu oleh Bapak dosen Abdul Rojak. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian ilmu fikih. Apa sih itu fikih? Fikih secara bahasa artinya pemahaman yang benar tentang apa yang diharapkan. Jadi, fikih itu merupakan suatu tuntutan dari benar atau salahnya dari sesuatu tindakan yang didasarkan tentunya dari Al-Quran dan hadis. Kemudian hukum-hukum yang mendasari berdirinya ilmu fikih. Yang pertama, hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah seperti wudhu, sholat, haji, puasa, dan lain sebagainya. Kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah kekeluargaan seperti pernikahan, nasab, dan lain sebagainya. Hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan hubungan di antara mereka seperti jual beli, jaminan, sewa, dan lain sebagainya. Kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kepemimpinan. Hukum-hukum yang berkaitan dengan hukuman terhadap pelaku dari kejahatan. Hukuman yang mengatur hubungan negeri Islam dengan negeri lainnya. Serta yang terakhir, hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak dan perilaku yang baik maupun yang buruk. Itu biasa disebut dengan azab dan akhlak. Jadi hukum-hukum yang mendasari berdirinya itu ada seperti hukum yang saya sebutkan tadi. Kemudian mata pelajaran fikih ini merupakan salah satu mata pelajaran wajib dari pendidikan agama Islam tentang baik ibadah dan lain sebagainya. Tentunya didasarkan dari Al-Quran dan hadis. Kemudian urgensi ilmu fikih. Ilmu fikih tentunya sangat penting ya di kehidupan kita sehari-hari, yang mana bagi umat Islam itu sebagai pedoman baik dan benarnya suatu perbuatan yang kita lakukan, yang tentunya didasarkan oleh Al-Quran dan hadis itu sendiri. Dalilnya di sini ada dua, yakni dalil syar'i dan as-sunnah. Kemudian sejarah aliran ilmu fikih. Ilmu fikih sendiri lahir dan terus berkembang saat ini pada zaman dari Nabi Muhammad hingga saat ini, dan disesuaikan dengan perkembangan zamannya. Ada mulai dari wafatnya Rasulullah, perselisihan antara kelompok Asy'ar dan Mujahidin dengan kelompok Syiah, kelompok Ahlul Hadis, dan kelompok Ahlul Ra'yi. Teman-teman untuk lebih jelasnya bisa membaca sendiri ya, karena keterbatasan waktu yang saya miliki. Nah, jenis-jenis aliran ilmu fikih itu ada 3. Yang pertama dari aliran Syafi'iyah, teman-teman bisa membaca sendiri. Kemudian mutakhirin. Nah, untuk contoh kitabnya itu teman-teman bisa lihat dan baca sendiri ya. Terus yang terakhir ini Hanafiyah. Jadi ada 3 tadi ya untuk aliran ilmu fikih. Kemudian pengaruh ilmu fikih dalam hukum Islam, tentunya dalam memahami suatu nas atau dalil dalam mengatasi masalah terhadap perbedaan. Jadi ilmu fikih ini sangat berpengaruh karena apa? Karena tadi didasarkan oleh Al-Quran dan hadis yang untuk mengetahui suatu benar dan salahnya terhadap sesuatu tindakan. Tadi untuk hukumnya sudah dijelaskan di awal tadi. Kemudian karya-karya kitab dari ketiga aliran hadis tersebut ada Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Mutakhirin. Teman-teman untuk kitabnya bisa membaca sendiri ini ya. Kemudian langsung selanjutnya dalam ilmu fikih juga mempelajari taklid. Apa sih itu taklid? Taklid merupakan sesuatu yang artinya meniru, menghiasi, menyalahkan, serta menyimpang. Dari istilahnya, yakni mengikuti seseorang di dalam mengambil suatu hukum tanpa melakukan ijtihad dalam memutuskan sebuah hukum dan juga tidak menggunakan dalil. Hukum-hukum dari fikih itu sendiri ada 3 ya, haram, wajib, dan boleh. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa membaca sendiri karena keterbatasan waktu ya. Taklid berasal dari bahasa Arab yang berarti menyeimbangkan atau menyambungkan dua sisi yang berbeda. Pendapat para ulama. Pengertian dari ittaba'ah yakni menuruti atau mengikuti. Dasar hukumnya didasarkan pada surat ayat An-Nahl ayat 3 dan surat Al-A'raf ayat 3. Tujuannya untuk membimbing, mendapatkan rezeki, dan lain sebagainya. Jenis-jenis ittiba itu ada 2 ya, yang kepada Rasul dan Allah dan Rasul, kemudian selain Allah dan Rasul.
Pengertian dan sejarah mazhab fikih. Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa ilmu fikih terus berkembang dan disesuaikan dengan zamannya. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa membaca sendiri. Ada 4 aliran mazhab. Nah, dari Nabi Muhammad hidup sampai saat ini mazhabnya ada 4 ya. Yakni mazhab Hanafi, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa membaca itu Maliki, kemudian Syafi'i, Hambali dan lain sebagainya. Di sini sudah dijelaskan baik dari biografi, sejarah dan lain sebagainya, persebarannya. Kemudian sejarah perkembangan mazhab Hanafi. Itu teman-teman bisa membaca sendiri. Hubungan kemudian fikih dan syariat. Teman-teman bisa membaca sendiri perbedaan fikih dan syariat. Ruang lingkup fikih dan syariat itu ada fikih iktiba. Ruang lingkup terdapat beberapa bidang diantaranya ibadah, akhlak, siasat, jinayah, munakah dan lain sebagainya. Teman-teman bisa membaca sendiri ya. Kemudian pengertian usul fikih. Usul fikih dijelaskan sebagai kaidah yang mendasari diraihnya potensi atau kemampuan kaidah yang menguasai hukum-hukum perbuatan. Perbedaan fikih dan usul fikih, teman-teman bisa membaca sendiri, men-skip dan membaca ya. Perbedaan fikih dan usul fikih itu tadi sudah. Ruang lingkup fikih. Ruang lingkup fikih terdapat pada ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amalia untuk diamalkan di setiap mukallaf. Next. Ketentuan hukum-hukum menurut Mutosa Al-Zarqa dalam buku hukum Islam dan Pranata Sosial ditulis di Rosyada, itu ketentuannya dibaca sendiri, ada 3 ya ketentuannya. Kemudian ruang lingkup usul fikih itu 3, dari sumber dan dalil hukum di dalam permasalahannya, bagaimana memanfaatkan sumber dan dalil hukum tersebut, metode atau cara penggalian hukum dari sumber dan dalilnya. Kemudian di sini di dalam fikih sendiri ada penjelasan mengenai riba. Nah, dalam bahasa riba adalah tambahan atau aziyadah. Sedangkan menurut istilah riba adalah tambahan dan membesar. Namun bukan semua yang tumbuh merupakan riba, sebab zakat yang memiliki pengertian tumbuh dan berkembang, namun hal ini bukan termasuk riba. Nah, riba sendiri dari beberapa mazhab yang ada 4 ya, itu memiliki pengertian atau definisi masing-masing sesuai dengan mazhab-mazhabnya. Karena apa? Disesuaikan dengan perkembangan zamannya pada masa itu. Kemudian dalil tentang riba yang bermakna padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi riba di sini intinya hukumnya tuh haram ya, teman-teman. Kemudian macam-macam riba, di sini ada riba qard dan riba jahiliyah. Di dalam riba jahiliyah sendiri di sini dijelaskan ada 2, yakni riba fard dan riba nasi'ah. Untuk lebih jelasnya di sini ada penjelasannya, teman-teman bisa membaca, ada disertakan contohnya juga karena keterbatasan waktu ya. Nah, riba menurut 4 mazhab. Nah, di sini tadi sudah dipaparkan ya. Ada 4 mazhab, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Untuk pengertian menurut mazhab-mazhab dari keempat mazhab tersebut, itu teman-teman bisa membacanya. Di sini intinya itu riba itu haram ya, teman-teman. Kemudian terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf jika terkesan terburu-buru karena keterbatasan waktu yang saya miliki. Jika teman-teman ingin mengulang bisa men-skip dan membacanya ya. Jadi di pause terus dibaca untuk memahami, karena keterbatasan waktu yang saya miliki, jadi saya nggak bisa membaca secara keseluruhan dan menjelaskannya saya hanya membaca secara garis besarnya saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.